ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menikmati pagi hari ini dengan sehat, kuat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan beribadah di rumah kami masing-masing, sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Nah kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik kembali buka Kidung Cerianya. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 20. Ya adik-adik, kita nyanyikan bait yang pertama saja ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami, supaya kami anak-anak-Mu boleh dengan sukacita, boleh dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan mengenalkan firman Tuhan, mari kita lihat video ini dulu adik-adik ya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala, tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba, ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi, saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah adik-adik, setelah kita melihat video tadi, itu video tentang apa adik-adik? Iya, itu video tentang berbagi dengan orang lain.
Terus apakah adik-adik juga suka berbagi? Nah, adik-adik, terkadang kita sulit untuk berbagi. Jadi kira-kira apa ya adik-adik yang membuat kita sulit untuk berbagi dengan orang lain? Atau mungkin adik-adik takut kalau nanti berbagi, adik-adik malah akan kekurangan. Atau mungkin jawaban adik-adik memang adik-adik tidak mau peduli dengan orang lain. Nah, kalau gitu adik-adik, mari kita buka dulu Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang 9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, kepada adik-adik layan, kepada kakak layan, dan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus memiliki hati dan perilaku yang mau berbagi. Adik-adik, bacaan kita hari ini ada Bapak Rasul Paulus yang akan mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Ada apa ya adik-adik dengan orang-orang Korintus? Nah adik-adik, kota Korintus itu adalah kota yang besar, kota yang sangat ramai. Karena apa adik-adik? Karena orang-orang yang ada di Korintus itu adalah orang-orang yang datang dari berbagai daerah. Mereka mau datang ke kota Korintus karena mereka mau berdagang di sana adik-adik. Apa saja ada di sana? Menjual segala macam keperluan ada di sana adik-adik. Orang-orang yang datang ke kota Korintus itu banyak yang berhasil adik-adik, sehingga mereka banyak yang kaya adik-adik. Mereka banyak uang, mereka banyak harta benda. Tapi adik-adik, mereka itu hidupnya untuk
diri mereka sendiri. Mereka tidak mau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Padahal ada orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Nah, pada saat itu adik-adik, orang-orang yang ada di Yerusalem sedang mengalami kesusahan adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena setelah mereka habis perang, ternyata mereka kehilangan segala sesuatunya adik-adik. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan lahan, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dan mereka bingung adik-adik, mereka harus makan apa. Jadi mereka sangat mengharapkan bantuan dari orang lain, bantuan dari berbagai daerah. Nah, di tengah kesulitan yang orang-orang Yerusalem alami, ternyata orang Korintus belum juga peduli dengan mereka adik-adik. Sebenarnya orang Korintus itu tahu adik-adik kalau mereka itu harus membantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Tapi mereka selalu menunda untuk memberikan bantuan kepada mereka. Maka dari itu, Bapak Rasul Paulus mau mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Korintus lewat surat yang dikirimkannya itu. Bapak Rasul Paulus bilang kepada orang-orang yang ada di Korintus, "Aku tahu kamu itu sudah kaya, kamu punya segalanya, kamu punya harta benda, tapi kamu harus ingat akan tugas dan tanggung jawabmu sebagai pengikut Tuhan. Kamu juga harus memperhatikan juga penderitaan orang lain, seperti yang terjadi dengan orang-orang Yerusalem. Orang-orang yang ada di Makedonia saja, mereka sudah terlebih dahulu memberikan bantuan kepada orang-orang di Yerusalem. Padahal mereka sebenarnya juga mengalami penderitaan. Bahkan mereka memberi itu tanpa diminta. Dengan kesadaran sendiri, orang-orang Makedonia mengumpulkan bantuannya dan memberikannya kepada orang-orang di Yerusalem. Nah, kenapa orang Makedonia bisa berbuat seperti itu? Karena orang-orang Makedonia itu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Dan mereka pun menyadari bahwa hidup mereka pun adalah milik Tuhan. Jadi mereka harus melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga mereka mengerti dengan penderitaan orang lain. Dan akhirnya setelah diingatkan, orang-orang Korintus akhirnya mengumpulkan bantuan itu dan mengirimkannya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kita harus selalu bersyukur ya adik-adik, karena Tuhan masih kasih kita banyak sekali berkat. Contohnya apa adik-adik? Adik-adik pasti di rumah punya banyak makanan kan? Adik-adik bisa makan 3 kali sehari. Bahkan adik-adik kalau pengen makanan yang lain bisa kan? Tinggal bilang sama mama papanya. Jadi langsung dibelikan untuk adik-adik. Nah, adik-adik juga punya mainan yang banyak kan? Adik-adik bisa bermain. Dan adik-adik kalau pengen mainan yang lain
adik-adik juga tinggal bilang sama mama papanya. Nah, apalagi adik-adik? Oh ya, adik-adik juga masih bisa sekolah, punya alat perlengkapan sekolah yang lengkap, punya baju yang bagus. Nah, mungkin masih banyak lagi yang adik-adik punya. Nah, adik-adik, itu semua adalah berkat dan kebaikan dari Tuhan lewat orang tua kita, yaitu lewat mama dan papa. Kita masih beruntung ya adik-adik, karena di luar sana masih banyak lagi anak-anak yang tidak seberuntung kita adik-adik. Dan Tuhan mau kita yang sudah diberi banyak berkat, kebaikan, Tuhan yang selalu menjaga kita ketika kita sedih, Tuhan yang menghibur kita ketika kita sakit, Tuhan yang menyembuhkan kita ketika kita takut, Tuhan datang dan menemani kita. Nah, Tuhan mau kita yang sudah diberi banyak berkat, kebaikan, dan Tuhan yang selalu menjaga kita. Ketika kita sedih, Tuhan yang menghibur kita. Ketika kita sakit, Tuhan yang menyembuhkan kita. Terus ketika kita takut, Tuhan datang dan menemani kita. Jadi Tuhan mau kita meneruskan kebaikan Tuhan itu kepada semua orang. Bagaimana caranya adik-adik? Caranya yaitu kita harus belajar untuk mau berbagi. Berbagi itu tidak membuat kita menjadi kekurangan adik-adik, tapi kita akan merasa senang karena kita bisa membantu orang lain. Berbagi itu bukan berarti apa yang kita punya kita berikan semua pada orang lain, tapi berbagi itu sesuai dengan kemampuan yang kita berikan. Kalau adik-adik punya kue atau mainan lebih, adik-adik bisa bagi sama teman. Bukan hanya berbagi makanan saja adik-adik, kita mau bermain dan belajar bersama teman, itu juga sudah termasuk berbagi. Terus misalnya kalau adik-adik di sekolah diajak untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang mengalami kesusahan, mungkin karena bencana banjir atau mungkin karena peristiwa kebakaran. Nah, adik-adik harus cepat bilang ke orang tua ya, supaya orang tua bisa menyiapkan bantuannya. Nah, adik-adik, jika adik-adik selalu berbagi dan peduli dengan orang-orang yang mengalami kesusahan, adik-adik tidak usah takut kekurangan. Tuhan akan menambahkan berkatnya lagi untuk kita adik-adik. Jika kita punya sesuatu yang lebih dan kita mampu untuk membaginya, lakukanlah itu adik-adik. Karena firman Tuhan ada tertulis di kitab Amsal 3 ayat 27a. Semoga firman Tuhan ini bisa kita ingat selalu ya adik-adik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan itu. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 205. Kita mau bernyanyi bait 1 dan bait yang kedua ya adik-adik. Agar Tuhan
kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 366. Kita nyanyikan bait yang pertama. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop impa ya adik-adik. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memberikan persembahan buat Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau masuk doa syafaat ya adik-adik. Ambil sikap berdoa, kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami diingatkan oleh Tuhan supaya kami boleh selalu mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan Tuhan yang sudah boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami mau membagikan kebaikan dan berkat Tuhan itu juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami tak bosan-bosannya mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk situasi bangsa kami yang masih ada dalam keadaan yang kurang menyenangkan karena virus corona yang masih ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan Yesus, lindungi kami semua Tuhan, agar kami semua terhindar dari segala apa yang tidak kami inginkan. Tuhan Yesus, berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik, sehingga boleh membawa bangsa ini menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan, bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati pendeta, para majelis, dan para pelayan-pelayan Tuhan dalam kelima pelkat. Biarlah pelayan-pelayan-Mu Tuhan boleh melaksanakan tugas pelayanannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat adik-adik lain kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan selalu menjaga dan menyertai, Tuhan memberkati di setiap kehidupan mereka. Tuhan jaga selalu Tuhan, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, biarlah kami semua selalu ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah boleh kami berikan buat Tuhan. Biarlah itu boleh Tuhan berkati, supaya persembahan itu boleh dipakai untuk pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, pesan firman Tuhan yang harus kita ingat bersama, yaitu ketika kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, ketika kita sudah menerima banyak berkat dari Tuhan, berarti kita harus
mau meneruskan kebaikan Tuhan itu, meneruskan berkat Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, untuk itu kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Tuhan Yesus, di dalamnya kami sudah memuji Tuhan dan di dalamnya juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan ajaran Tuhan, supaya kami tidak hanya mendengar firman-Mu saja Tuhan, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami dan kami akan melanjutkan kehidupan kami. Biar Tuhan menyertai dan memberkati kami di setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami. Biar Tuhan selalu menyertai kami. Tuhanlah yang akan menjaga kami dan melindungi kami kemanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan mengucapkan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan ya. Adik-adik semuanya tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat hari Minggu adik-adik.